Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar tematik ya. Kita akan belajar cara menulis huruf tegak bersambung. Tapi sebelumnya sudah siap belum nih buku tegak bersambungnya? Kalau belum silahkan disiapkan dulu ya. Kita akan belajar mengenal konsep cara menulis huruf sambung itu seperti apa. Oke, kalau sudah siap kita akan mulai ya. Cara menulis huruf tegak bersambung. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu teman-teman. Kita akan menggunakan buku tegak bersambung yang memiliki 5 baris ya. Nah, silahkan perhatikan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi ada 5 baris ya. Nah, dalam huruf abjad itu kan ada huruf kapital dan huruf kecil. Nah, huruf kecilnya itu kita mulai menulisnya di garis yang ketiga. Ini yang Ustadz tandai ya, di garis ketiga kita mulai ya. Tapi kalau huruf kapital itu di garis pertama dan kedua dan ketiga. Oke, kita lihat ya contoh penulisan huruf kapital dan huruf kecil. Siap-siap diperhatikan dan diikuti dari awal ya. Baik, kita mulai dari huruf A ya teman-teman. Ini huruf A kapital ya, perhatikan, dan A kecilnya di tengah. Lalu huruf B kapital. Ingat, B kapital itu besar ya hurufnya. Lalu B kecilnya seperti ini. Lalu huruf C. Ingat, mulai dari baris yang pertama ya. Kalau huruf kapital, C kecilnya itu di baris ketiga. Setiap huruf kecil itu ada di baris ketiga ya teman-teman badannya. Nah, ini huruf D kapital, D kecil. Lalu huruf apa lagi? Ya betul, ini huruf E kapital dan E kecil. Lalu apa lagi? Nah, ini dia huruf F ya. Wah, kok beda ya huruf F kecilnya? Ya, seperti ini nih cara menulisnya teman-teman. Nah, huruf G juga sama, G kapital seperti ini. Ada ekornya. Nah, tapi kalau G kecil itu nggak ada kepalanya. Kepalanya itu ada di tengah baris ketiga ya teman-teman. Nah, lalu huruf apa lagi ya? Huruf H. Nah, ini H kapital seperti ini. Nah, ini huruf H kapital lalu disambung dengan huruf H kecil ya. Boleh sambil diikuti ya. Lalu selanjutnya adalah huruf I kapital. Ingat, mulainya dari baris yang pertama. Kalau huruf kapital, kalau huruf kecil itu ada di baris ketiga ya posisinya. Lalu huruf J kapital. Wah, J kapital itu langsung ya ada di baris kelima dari atas sampai bawah. Kalau J kecilnya mulai dari baris ketiga nulisnya. Nah, sekarang huruf K kapital. Nah, huruf K kapital juga sama, mulai dari baris pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau baris atau K kecilnya itu badannya ada di baris ketiga ya. Nah, lehernya sampai ke baris ke-1 yang atas. Nah, sekarang L kapital nih dan L kecil. Hampir sama ya, cuma beda ekornya dan kepalanya. Setelah L apa ya? M. Wow. Nah, huruf M kapital itu sama dengan huruf M kecil bentuknya, tapi M kapital lebih besar hurufnya ya dengan huruf M kecil. Nah, M kecil itu ada di baris ketiga. Kalau M kapital dari baris 1, 2, ketiga menulisnya. N juga sama, N kapital sama bentuknya seperti huruf N kecil, tapi ukurannya lebih besar, N kapital ya. O juga sama. O kapital dengan O kecil beda ukurannya saja. Kalau O kapital lebih besar, kalau O kecil lebih kecil ya. Nah, seperti ini huruf sambungnya huruf O kecil ya. Setelah huruf O, huruf apa ya? P kapital. Nah, P kecilnya beda teman-teman. Nah, tidak bulat ya kepalanya, tapi ada ekornya. Setelah huruf P apa ya? Q. Nah, huruf Q itu seperti ini huruf Q kapitalnya. Nah, sekarang Q kecilnya itu ada ekornya juga di bawahnya. Nah,
Apalagi ya setelah huruf Q? R. Iya, betul, huruf R. Ini R kapital. Nah, R kecilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya R kecilnya ya. Nah, sekarang huruf sambung S kapital. Nah, ini huruf S kapital, mulai nulisnya dari baris ke-1, ke-2, dan ke-3. Sedangkan S kecilnya ada pada baris ke-3. Setelah itu huruf T kapital. Oke, lanjut terus. Yap, huruf T kecilnya. Lehernya itu ada di baris ke-2 ya teman-teman. Lalu setelah huruf T apa ya? Huruf U kapital. Nah, setelah huruf U, huruf V ya. V kapital seperti ini. Hampir sama, huruf U dan huruf V hampir sama, tapi beda ekornya ya. Nah, setelah itu adalah huruf W, W kapital. Nah, wah gampang ya, insya Allah. Ustaz yakin kalian pasti bisa kok. Ini huruf W kecilnya. Selanjutnya huruf X kapital. Nah, silahkan diperhatikan. Wow, ingat setiap huruf kapital itu mulai nulisnya dari baris pertama. Tapi kalau huruf kecil mulai menulisnya di baris ketiga ya. Ini jika kalian menggunakan buku tegak bersambung yang menggunakan 5 baris. Nah, ini huruf Y-nya ya. Dan terakhir adalah huruf Z. Nah, ini Z kapital. Ini Z kecilnya. Nah, setelah ini kita mulai latihan ya teman-teman. Latihan menulis huruf sambung. Nah, kita latihan menulis huruf sambung kata apel. Karena apel huruf awalnya adalah kapital, jadi huruf A-nya A besar ya teman-teman. Apel. Nah, seperti ini. Lalu ada kalimat Nina makan apel. Huruf N kapital kan nama orang itu. Nah, N, I-nya ada di baris ketiga. Ni, na, N lagi. A-nya juga ada di baris ketiga. Kenapa? Karena adalah huruf kecil A-nya ya. Makan apa? Nah, M-nya besar atau kecil? Kecil. Berarti ada di baris ketiga ya. Makan, K-nya K kecil juga. Perhatikan. Nah, huruf A lagi. N, makan. Ingat, tetap dikasih jarak ya dari kata ke kata berikutnya. Apa? Nah, ada lagi nih contoh berikutnya. Pohon, P-nya P kapital. Iya. Nah, ini ekornya ada di sini. Pohon. H kapital, H kecil ini, H kecil. Pohon, N kecil. Nah, kasih jarak lagi. Apel, P kecil. Nah, P kecil seperti ini ada ekornya. Lalu L kecil. Pohon apel berbuah, B kecil. R kecil, B lagi. Lalu huruf U. Lalu huruf A ya. Berbuah, dan terakhir huruf H. Nah, lebat. Huruf L, E, B, A, T. Bagaimana? Mudah sekali kan? Insya Allah kalian pasti bisa menulis huruf tegak bersambung. Kalau kalian rajin berlatih, insya Allah Ustadz yakin tulisan huruf tegak bersambung kalian pasti bagus. Ustadz, awalnya aku masih jelek nih. Gak apa-apa, yang penting terus berusaha berlatih ya. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.